Baik, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata kuliah Matematika Diskrit ya. Kali ini yang kita akan bahas adalah tentang logika, lebih ke arah ilmu mantik dalam ilmu komputer. Kalau di pesantren kita kenal istilah logika ini dengan nama ilmu mantik. Jadi para santri-santri itu sebelum dia belajar tentang ilmu kalam, dia belajar dulu tentang ilmu mantik. Nah, tapi kita akan manfaatkan ini ya, logika ini ke dalam ilmu komputer. Baik, apa sih logika itu? Logika itu adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan antar proposisi. Nah, kalau gitu proposisi itu apa? Nah, proposisi itu adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bisa bernilai benar atau salah, tetapi tidak bisa kedua-duanya. Ya, harus bernilai benar atau salah, tidak bisa kedua-duanya. Nah, kalau logika itu adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan antar dua pernyataan atau proposisi, yaitu benar atau salah. Ya. Nah, ini misalnya ada sebuah pernyataan, gajah lebih besar daripada tikus. Nah, menurut adik-adik ini proposisi atau enggak? Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, jelas ya. Ini adalah sebuah pernyataan. Gajah lebih besar daripada tikus. Ini adalah pernyataan ya. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya ya. Mengapa? Ya karena dia bisa bernilai salah atau benar. Tapi apakah jawaban ini benar? Ya, jawaban ini memang adalah jawaban yang benar. Karena dia bisa bernilai benar saja, maka dia disebut dengan proposisi ya ya. Sekarang bagaimana dengan ini adik? 520 lebih kecil dari 111 ya. Apakah ini sebuah pernyataan, sebuah proposisi? Ya, dia adalah sebuah proposisi. Ya, ini adalah sebuah proposisi ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, ya, karena dia bernilai benar atau salah ya. Tapi jawabannya apakah ini benar atau salah? Adik-adik. Jawabannya adalah dia salah ya. Walaupun dia salah ya, walaupun dia itu salah, tapi dia itu masih masuk dalam disebut dengan proposisi karena dia bisa bernilai benar atau salah ya. Jadi dia ini juga pernyataan ini dia adalah sebuah proposisi. Nah, sekarang bagaimana kalau ini ya? Y lebih besar dari 5. Nah, apakah dia adalah sebuah pernyataan? Ya, ya, dia adalah sebuah pernyataan. Tapi dia di sini bukan disebut sebagai sebuah proposisi. Apakah dia sebuah proposisi? Ini bukan proposisi ya, adik. Kenapa? Karena kita nggak tahu Y itu nilainya berapa. Ini adalah kalimat terbuka. Kalau dinilainya Y-nya itu kita masukkan dengan angka 7, dia bernilai benar. Tapi bagaimana kalau Y-nya itu kita masukkan dengan angka 3? Nah, dia itu salah. Nah, kalimat yang punya benar atau salah itu sekaligus, itu kita kenal dengan istilah kalimat terbuka. Dan ini adalah bukan proposisi. Ya, seperti ini nanti. Sekarang tahun 2003 dan 99 lebih kecil dari 5 ya. Oke, ini apakah sebuah pernyataan? Jawabannya iya, ini adalah sebuah pernyataan. Apakah dia adalah sebuah proposisi? Apakah dia mengandung benar atau salah tapi bukan kedua-duanya? Jawabannya iya. Tapi apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Ya, sekarang bukan tahun 2020 ya. Sekarang adalah tahun 2020, bukan tahun 2003. Dan 99 lebih besar dari 5. Nah, dua pernyataan itu salah, maka akhirnya dia menjadi salah. Tapi walaupun bagaimanapun, ini tetap adalah sebuah proposisi, ya karena dia bernilai benar atau salah, bukan seperti ini. Nah, kalau ini dia bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Kalau bisa bernilai benar, bisa bernilai salah, itu dia adalah kalimat yang terbuka, bukan proposisi ya. Nah, ada juga nih. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya adalah dia bukan sebuah pernyataan. Ini adalah kalimat perintah, bukan pernyataan ya. Karena dia adalah bukan kalimat pernyataan, maka otomatis dia adalah bukan
proposisi. Nah, seperti itu adik ya. Hanya pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi. Nah, ini adalah contoh beberapa kata yang merupakan proposisi ya. 13 adalah bilangan ganjil, Soekarno adalah alumnus UGM ya. Ya, kalau yang nomor B itu salah ya. Soekarno itu lulusan ITB ya, tapi karena dia bernilai salah, maka dia dinyatakan sebagai proposisi. 13 adalah bilangan ganjil, benar. Ya, karena dia adalah bernilai benar, maka dia disebut sebagai bilangan proposisi. Ada monyet di bulan pun ya, nah itu proposisi, tapi dia bernilai salah. Tapi karena dia bernilai salah itu bukan bisa benar bisa salah, maka dia disebut sebagai kalimat proposisi. Nah, kalau yang seperti ini baru adalah bukan kalimat proposisi ya. Ini adalah kalimat terbuka ya. Nah, ini misalnya X tambah 3 sama dengan 8. Nah, itu yaitu kalimat terbuka ya. Kalau kita isi dengan 5, X-nya benar ya, tapi kalau kita isi X-nya dengan 2 ya salah ya. Nah, karena bisa bernilai benar atau salah, maka dia bukan proposisi. Ada juga misalnya jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir. Nah, itu bukan kalimat proposisi, itu apa? Ada kalimat pertanyaan. Nah, jadi kesimpulannya proposisi itu adalah kalimat berita, dia adalah sebuah pernyataan, tapi juga sekaligus dia itu harus bernilai benar atau salah, bukan kedua-duanya. Kalau kedua-duanya itu adalah kalimat terbuka. Contohnya yang C sama D itu kalimat terbuka ya. X tambah 3 sama dengan 8 sama X lebih besar dari 3. Itu adalah kalimat yang terbuka. Nah, kadangkala di ilmu logika, proposisi dilambangkan dengan huruf kecil PQR ya, atau A, B, C dan lain-lain ya. Nah, misalnya 13 adalah bilangan ganjil, dia nyatakan dengan P. Soekarno adalah alumnus UGM, dinyatakan dengan Q ya. 2 plus 2 sama dengan 4, dia nyatakan dengan R. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kadangkala di ilmu logika, ilmu mantik, kita harus mengkombinasikan sebuah proposisi. Nah, ada 3 buah logika yang tiga logika dasar dalam preposisi ya, ada 3, yaitu conjunction, lambangnya seperti huruf N seperti ini ya, atau kita kenal di ilmu komputer itu dengan logika N. Ada juga disjungsi atau logika OR ya, notasinya adalah P. Lalu ada seperti huruf V ya, Q seperti ini, ada juga ingkaran atau negasi ya. Nah, atau lambangnya seperti ini ya. Nah, P dan Q itu disebut proposisi atomik. Nah, tapi ada juga di sini proposisi majemuk. Nah, proposisi majemuk itu adalah kombinasi antara dua atau lebih proposisi. Proposisi majemuk itu 2 atau lebih dari sebuah proposisi ya. Nah, contohnya seperti ini tadi. Ada sebuah proposisi atomik yang dikombinasikan dengan sebuah logika ya. Nah, kalau ini adik-adik di logika informatika pasti sudah kenal dengan tabel kebenaran ini ya. Kalau logika N ya otomatis ya akan bernilai benar hanya jika logika N itu hanya jika P benar dan Q benar. Tapi kalau sebaliknya di sini ya ada logika OR. Kalau logika OR itu justru akan bernilai salah jika ya, jika dan hanya jika P-nya false, Q-nya false ya. Nah, itu. Nah, kalau P itu adalah kebalikannya. Kalau P-nya true pasti negasi Q-nya akan false ya. Kalau P-nya false pasti negasi Q-nya akan true ya. Misalnya seperti itu. Nah, misalkan P17 adalah bilangan prima, Q adalah bilangan prima selalu ganjil, maka akhirnya P dan Q itu kita artikan sebagai 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Nah, ini adalah salah ya. Kenapa? Karena ini adalah logika dan. Kalau logika dan itu berarti kalau ini benar, ini salah, dia bukan bernilai salah ya. Dia baru bernilai benar jika dua-duanya benar. Itu kalau logika dan ya. Ini pasti ada di logika informatika sudah cukup untuk memahaminya. Nah, diketahui proposisi seperti berikut ya. Hari ini hujan. P ya. Q itu artinya murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau P dan Q itu hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau P atau Q itu artinya hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Jadi kita bisa daripada menulis panjang-panjang sebuah proposisi majemuk bisa
saja proposisi atomiknya kita lambangkan dengan huruf-huruf kecil seperti ini. Ini contoh aja ya, contoh kita menotasikan sebuah proposisi majemuk atau logika ya. Nah, kalau negasi P ya itu artinya tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Nah, ini misalnya ada proposisi-proposisi seperti ini ya, P itu pemuda itu tinggi, Q itu pemuda itu tampan. Nah, misalnya ada kata-kata seperti ini, mungkin karena terlalu panjang ya, bisa kita notasikan dia dalam bentuk huruf-huruf seperti ini. Dan ini untuk logika dan ini adalah untuk logika OR ya. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah kata bahwa ya. Kalau ada kata bahwa seperti ini tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan, nah berarti yang dinegasikan itu adalah apa yang ada dalam kurung. Jadi kalau ada kata bahwa ya, bahwa itu di sini, nah itu bahwa itu adalah berarti dia dalam kurung ada di sampai di kalimat dalam sesudahnya kata bahwa itu berada dalam tanda kurung. Contohnya ini D ya. Nah, tuh. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Nah, ini juga bisa ya. Tidak benar bahwa, nah ini kan ada kata bahwa, berarti kalimat setelahnya pemuda itu pendek maupun tampan, ya. Nah itu berada dalam negasi ki seperti ini. Ya, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Nah ya seperti itu ada adik. Nah kita kenal di dunia logika itu ada yang namanya adalah ekivalensi logika. Atau dua buah proposisi majemuk itu disebut ekivalen. Sama ya. Jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Nah, ini misalnya contohnya ada dua buah pernyataan seperti ini ya. Negasi dalam kurung P dan Q ya. Apakah dia ekivalen dengan negasi P atau negasi Q? Nah, apakah ini keduanya ini ekivalen? Cara membuktikannya adalah bisa dengan menggunakan tabel logika seperti ini ya. Selama keduanya itu dalam berbagai macam kemungkinan ya, karena ada dua proposisi atomik, jadi 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Ada 4 kemungkinan. Ternyata di semua kemungkinan true false ini ternyata bahwa kita dapati bahwa dua proposisi majemuk ini punya hasil yang sama. Nah, ini contohnya. Ini false true true, ini juga false true true di setiap kemungkinan. Di setiap kemungkinan jawabannya selalu sama. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini yang kita kenal dengan sebutan ekivalensi. Ekivalensi logika ya. Nah, ini misalnya ada tunjukkan bahwa P jika Q ekivalen secara logika dengan negasi P atau Q. Ya, nanti ini kita pelajari tentang logika ya, logika implikasi ya. Logika implikasi itu kan itu seperti ini ya logikanya. Nah, dan ternyata jika dia itu diekivalenkan dengan negasi P atau Q, ternyata di setiap kemungkinan jawabannya itu selalu benar, selalu sama dengan yang P jika Q. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan ekivalensi. Untuk mengecek ekivalensi, kita bisa menggunakan tabel logika. Tapi bisa juga di sini kita menggunakan beberapa hukum logika praktis ya. Ada di sini tentang hukum komutatif ya, ada hukum asosiatif, ada hukum distributif, sama ada hukum De Morgan. Kalau hukum komutatif, P atau Q itu sama dengan Q atau P, tinggal ditukar aja ya. Hukum komutatif itu adalah hukum penukaran ya. P atau Q itu komutatif dengan Q atau P. Nah, ada juga hukum asosiatif. Kalau hukum asosiatif itu contohnya seperti ini. P atau Q dan atau R itu sama dengan P atau Q atau R. Jadi ini ada apa ya? Ada semacam pemindahan dari pemindahan tanda kurung aja kalau hukum asosiatif ini. Nah, beda dengan hukum distributif ada deh. Kalau hukum distributif ya P atau Q, P atau dalam kurung Q dan R itu sama dengan ekivalen dengan P atau Q dan P atau R. Jadi yang didistribusikan adalah tanda ini, tanda apa? Tanda OR-nya ini ya terhadap logika adanya. Juga ini P dan Q atau R ya. P atau dalam kurung Q atau R itu sama dengan P dan Q atau
P dan R. Jadi yang didistribusikan adalah P dan logikanya terhadap OR. Nah, seperti ini ya. Nah, ada juga yang paling banyak digunakan, yaitu yang namanya adalah hukum De Morgan. Nah, kalau hukum De Morgan ini unik adik-adik ya. Hukum De Morgan ini, kalau sesuatu yang dalam kurung dinegasikan, misalnya negasi dari dalam kurung P dan Q itu sama dengan negasi P. Nah, dannya itu kamu balik menjadi OR ya. OR negasi Q. Ada juga di sini kalau yang kita negasikan justru adalah logika OR-nya. Misalnya negasi P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Nah, ya. Jadi P-nya dinegasikan, Q-nya dinegasikan, logika OR-nya berubah jadi logika dan ya. Dan juga sebaliknya seperti ini. Nah, ini adalah hukum De Morgan ya. Saya ambil contoh kasus ya. Sebuah pernyataan misalnya tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika ya. Nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik ya. Berikan pernyataan yang ekuivalen dengan secara logika dengan pernyataan tersebut. Nah, ini misalnya kita lambangkan dia belajar algoritma itu dengan P ya. Lalu dia belajar matematika dengan Q. Maka di sini kalau misalnya kita negasikan ya, dia kan tidak benar bahwa ya, tidak benar bahwa itu berarti kalimat setelahnya ini ya, dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika itu, dia kan pakai P dan negasi Q ya. Nah ini jadi di dalam tanda kurung kita negasikan. Nah kalau kita pakai hukum De Morgan seperti ini ya, maka kita dapati bahwa negasi P dan negasi Q itu ini kita negasikan jadi negasi P. Q kita negasikan jadi Q, dan logika dan kita balik menjadi P union Q. Jadi kalimat yang ekuivalen dengan pernyataan ini, tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika, itu sama dengan pernyataan dia tidak belajar algoritma, ya negasi P, atau di sini dia belajar matematika. Nah itu adalah kalimat yang ekuivalen karena menggunakan hukum De Morgan tadi, ya. Nah, ini hukum De Morgan itu diimplementasikan dalam menentukan logika looping, adik-adik ya. Misalnya seperti ini ya. Sebuah algoritma perulangan ya. Misalnya adik-adik program algoritma sederhana ya. Dia dirancang agar looping berhenti dengan syarat A sama dengan true ya dan I lebih besar sama dengan 9. Misalnya adik-adik lagi program C++ ya. Kepinginnya logikanya, kepinginnya si user itu ingin agar berhenti ketika A sama dengan true dan I lebih besar dari sama dengan 9 ya. Nah, adik-adik disuruh untuk menuliskan logika while. Logika while agar looping berhenti sesuai dengan ketentuan. Apa yang akan adik-adik lakukan ya? Maka jawab ya. Jawabnya adalah looping ya. Kita harus pelajari dulu bahwa looping itu akan terus berjalan jika logika di while terpenuhi. Ya, itu adalah syaratnya looping. Jadi ada kata while, kalau while-nya itu logikanya terpenuhi, maka dia akan terus melakukan perulangan. Itu kalau looping ya, masih ingat looping semester 1 ya. Nah, logika di while harus berlawanan dengan ketentuan berhenti. Jadi kalau ketentuan berhentinya adalah A sama dengan true, dan ya I lebih besar dari sama dengan 9, maka misalnya A sama dengan true itu kita notasikan dengan P, I lebih besar dengan 9 kita notasikan dengan Q misalnya ya. Nah, tadi logika di while itu harus berlawanan dengan ketentuan berhenti. Nah, kalau berlawanan berarti adalah kalau syarat berhentinya adalah P dan Q, maka logika while-nya harus negasinya ya. Negasinya dari P dan Q. Nah, ya. Nah, ini kalau syarat berhentinya seperti ini, maka logika while-nya itu adalah negasi dari syarat berhentinya. Ya. Nah, ini adalah syarat berhentinya, maka di while-nya harus kita masukkan logika yang merupakan negasi dari syarat berhenti. Nah, kalau kita menggunakan hukum De Morgan, akhirnya kita dapati bahwa negasi P dan Q, ya, negasi dalam kurung P dan Q itu sama dengan negasi P, negasi Q, dan logika dan-nya kita balik menjadi logika OR ya. Nah, oleh karena itu negasi P-nya adalah A sama dengan true, Q-nya adalah I lebih besar sama dengan 9. Kalau kita negasikan dua-duanya, maka logika while-nya menjadi negasinya true apa, Adik? Negasinya true adalah false ya. Lalu negasinya I lebih besar sama dengan 9, negasinya adalah I lebih kecil dari 9 ya. Jadi lawan dari lebih besar dari 9 apa? Ya lebih kecil dari 9.
itu kan gitu ya. Nah, akhirnya karena ini adalah logika OR ya, sesuai dengan hukum De Morgan. Maaf, kalau ini adalah logika dan ya, sesuai dengan hukum De Morgan kan dibalik jadi OR ya. Nah, akhirnya OR-nya itu ini adalah operator logika untuk OR. Nah, akhirnya ini adalah well yang kita masukkan untuk mengatur dari pemrograman. Ya, ini walaupun C++ ya, Java, Python, bahkan mungkin PHP, semuanya pakai operator logika yang sama. Nah, ini adalah untuk looping ya. Oke, nah sekarang implementasi yang hukum De Morgan dalam logika looping ya. Nah, begitu juga sebaliknya ada Dek. Jika misalnya kita menganalisa suatu logika looping, kapan dia berhenti, ya misalnya while-nya sudah ada, tapi kita disuruh analisa misalnya kapan sih si logika while itu berhenti. Maka sama seperti yang tadi, kita negasikan logika looping tersebut dengan hukum De Morgan untuk tahu menganalisa kondisi apa looping tersebut akan berhenti. Ya, misalnya seperti itu. Oke, ini adalah tugas keaktifan yang harus ada dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Ya, ini adalah carilah operator-operator logika di pemrograman yang merepresentasikan logika conjunction atau and, disjunction, or, dan negasi not ya. Itu seperti apa ya. Nah, saya kasih bocoran, contohnya adalah or. Ini kan or ya. Ini kan logika OR. Nah, kalau di operator logikanya OR, itu adalah di komputer, baik C++, Java, dan lain-lain, itu pakai tanda seperti ini. Strip 2, strip strip vertikal 2. Ya. Ini semuanya nih. C++, Java, ya. Nah, tugas kalian adalah mencari yang lainnya. Ya. Logika N itu seperti apa di operator logikanya, dan negasi atau not itu operator logikanya seperti apa. Lalu jelaskan juga ya aturan negasi untuk proposisi yang mengandung tanda seperti ini. Lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan ya. Semuanya poin-poin tadi kamu jelaskan dalam bentuk PPT dan kumpulkan di Google Classroom. Ini adalah tugas keaktifannya. Oke. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai proposisi berikut adalah implikasi. Oh, ini salah nih ya, maaf. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai proposisi bersyarat ya. Proposisi bersyarat atau kondisional atau implikasi ya. Bentuk proposisi itu seperti ini Adik ya. Jika P, maka Q. Ya, notasinya seperti ini, ada P terus mengarah ke Q. Ini notasinya dalam matematika. P ini disebut sebagai hipotesis. Sedangkan Q itu disebut dengan konklusi. Ya. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Ya. Dia baru akan bernilai salah ya, jika dan hanya jika si hipotesisnya benar, tapi Q-nya salah. Itu kalau implikasi. Ya. Hukum ekivalensi proposisi itu sama dengan negasi P atau Q. Ya. Nah, ini adalah tabel kebenaran. Jadi kayak jika P maka Q. Ya. Jika kamu cantik, maka kamu cintai banyak orang. Jika kamu misalnya soleh, maka kamu bisa memimpin keluargamu. Misalnya gitu ya. Nah, itu logikanya adalah tabel kebenarannya seperti ini. Ini adalah tabel kebenaran implikasi secara teoritis ya. Itu seperti ini ada deh. Nah, contoh logika implikasi ya. Contoh logika suatu pernyataan yang punya logika sama seperti ini ya. Tadi kan saya bilang bahwa logika implikasi itu baru bernilai salah jika hipotesisnya benar, tapi konklusinya salah, itu baru bernilai salah. Selain itu dia akan selalu benar ya. Nah, misalnya ini ya. Jika hujan selesai, maka jalanan basah. Ini adalah logika implikasi ya, Adik. Hujan selesai misalnya ya. Hipotesisnya benar. Ternyata jalanannya basah. Benar? Benar ya. Pasti ya. Nah, ada juga seperti ini. Hujan selesai, hipotesisnya benar, tapi kok jalanan masih kering, nah itu pasti salah. Ya, konklusi hipotesisnya benar, ternyata konklusinya salah, itu false ya, itu adalah sebuah kemustahilan. Mana ada setelah jalanan hujan selesai justru jalanan masih kering, itu adalah sesuatu kemustahilan. Ya. Nah, ada juga di sini tidak hujan, nggak ada hujan sih ya, tapi kok tiba-tiba jalanan basah, ya, hipotesisnya benar, tapi jalanannya basah.
konklusinya kok true ya. Nah, ini masih benar. Ini secara hukum implikasi ini masih benar ya. Ya, mungkin jalanan itu basah bukan karena hujan, tapi karena faktor lain. Misalnya apa? Ada orang nyiram jalan, ada nenek-nenek nyiram jalan dengan air. Ada pemadam kebakaran, tangkinya bocor ya. Sehingga airnya membasahi jalanan. Nah, itu adalah contoh kalau hipotesisnya benar, tapi jalanannya konklusinya salah. Ya, biasanya implikasi ini terjadi di kejadian-kejadian yang di mana faktor penyebabnya itu banyak. Misalnya tadi jalanan basah ya, orang kaya kerjanya tiduran. Jika kerjanya tiduran tapi dia kaya, mungkin dia dapat lotre. Nah, itu karena ada faktor-faktor penyebab lain selain dari hipotesisnya. Itu biasanya kita pakai implikasi. Atau bisa jadi seperti ini tadi, tidak hujan ya, hipotesisnya salah ya. Tapi jalanan tiba-tiba kering. Konklusinya benar. Ya, itu ya true ya. Dia adalah true. Ini maaf nih, tidak hujan, jalanan kering itu sama-sama false ya. Nanti saya betulin ya. Nah, ini adalah true adik-adik ya. Tidak hujan tapi jalanan kering. Itu adalah true ya. Ya, emang benar ya, tidak hujan jalanan kering itu juga true ya. Nah, ini contoh beberapa proposisi ya. Nah, ini ada katakan gas guru besar, mobil maju kencang ya. Es yang menjadi kutub mengakibatkan permukaan laut. Ini adalah contoh dari proposisi. Apa dari implikasi ya? Implikasi itu adalah suatu pertanyaan jika dan maka, tapi untuk mencapai konklusi itu masih dibutuhkan hipotesisnya bukan hanya satu, ada yang lain yang tidak disebutkan dalam proposisi tersebut. Itu biasanya kita gunakan implikasi. Nah, ini ada hukum ekivalensi proposisi ya, karena tadi logikanya seperti ini, ya logikanya seperti ini ya. Nah, itu sama dengan ekivalen dengan ini ada negasi P atau Q ya. Coba aja nanti kita buktikan ya. Nah, akhirnya muncullah, kalau tadi kita belajar tentang hukum De Morgan, maka kita sekarang belajar tentang hukum ekivalensi dari sebuah proposisi ya. Nah, jadi P, jika P maka Q seperti ini ya, jika P maka P, jika P maka Q seperti ini. Itu ekivalen dengan negasi P atau Q. Ya. Misalnya ini, jika kamu lelaki sejati, maka jangan putus asa mencari nafkah. Ya. Nah, ini kan P ya. Ini maka Q ya. Jika kamu lelaki sejati, maka jangan putus asa mencari nafkah. Nah, itu kalau dengan hukum ekivalensi proposisi, itu ekivalen dengan P-nya dinegasikan ya. Kamu bukan lelaki sejati. Nah, ya. Lalu dikasih or atau yang ininya Q-nya tetap ya, jangan putus asa mencari nafkah ya. Ini sama nih, dua pernyataan yang sama. Kamu bukan lelaki sejati atau jangan putus asa dalam mencari nafkah. Nah, ini adalah dua kalimat yang sama ya. Nah, ini misalnya contoh ya. Dua pedagang beras kelontong mengeluarkan mutu jitu untuk menarik pembeli. Si pedagang pertama mengumbar mutu ya. Jika barang bagus maka pasti tidak murah. Nah, sedangkan pedagang kedua nggak mau kalah. Dia mengeluarkan mutu juga ya. Jika barang murah maka pasti tidak bagus. Nah, pertanyaannya adalah apakah kedua foto pedagang tersebut menyatakan hal yang sama? Cuman dibolak-balik aja sama dua pedagang tadi ya. Jawabannya adalah dia adalah pernyataan yang sama ya. Jadi yang satunya misalnya dinegasikan seperti ini ya, dinotasikan jika barang itu bagus maka barang itu tidak murah, dinotasikan jadi seperti ini. Itu juga jika barang itu murah maka barang itu tidak bagus, dinotasikan seperti ini. Nah, ternyata kalau pakai hukum implikasi ya, kedua-duanya ini adalah pernyataan yang sama. P atau Q ekivalen dengan Q atau P ya. Nah, kedua mutu tersebut menyatakan hal yang sama. Entah pakai hukum logika ya, atau bisa juga pakai tabel kebenaran, atau bisa juga pakai hukum implikasi. Keduanya adalah pernyataan yang sama. Bikondisional ya. Nah, selain implikasi, sekarang saya akan jelaskan mengenai bikondisional atau biimplikasi. Ya. Bentuk preposisinya adalah P jika dan hanya jika Q. Nah,
Ini tabel kebenarannya seperti ini ya, tabel logikanya. Jadi kalau bikondisional itu dia baru akan bernilai benar jika hipotesisnya benar, konklusinya juga benar. Nah, ini baru true. Atau berikutnya, kalau hipotesisnya benar, hipotesisnya salah, konklusinya juga salah, maka dia akan bernilai true ya. Selain itu dia akan salah. Hipotesisnya benar, konklusinya salah, dia salah ya. Hipotesisnya salah, konklusinya benar, dia salah. Harus dua-duanya benar atau dua-duanya salah, baru dia bernilai true atau false ya. Nah, lambangnya seperti ini. Jadi dua panah seperti ini, cuman kalau kita ekivalen dengan implikasi ya, kalau implikasi kan satu ya, yaitu sama dengan P maka Q dan Q maka P. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Oke ya, ini implikasi yang sama. Nah, contoh logika implikasi, biimplikasi ya. Contoh ya, jika kamu banyak uang maka kamu disebut kaya. Ini contoh biimplikasi. Kenapa, Adik? Ya, kalau kamu banyak uang kamu disebut kaya. Benar nggak? Ya emang benar ya. Ya orang yang banyak uang ya pasti kaya. Tapi ada juga pernyataan seperti ini ya. Kamu banyak uang, kamu disebut miskin. Nah, ini false ya. Mana ada ya orang banyak uang disebut miskin. Ya, ini kan hipotesisnya benar, tapi itu konklusinya salah ya. Makanya pertanyaannya false ya, karena biimplikasi. Ada juga kamu sedikit uang, kamu disebut kaya. Benar nggak? Ya salah ya, nggak ada. Mana ada orang yang uangnya dikit disebut kaya ya. Tapi kalau yang paling bawah ya, kamu sedikit uang, kamu disebut miskin. Nah ini kan hipotesisnya dia itu adalah false ya, kamu disebut miskin. Konklusinya juga adalah negasi dari ini. Nah ini adalah true. Ya emang benar ya. Ya orang ya nggak punya uang ya bukan kaya. Itu ya. Ya emang benar sih. Ya kamu memang orang miskin. Misalnya seperti itu ya. Nah ini ada beberapa contoh implikasi ya. Anda membeli es krim jika jika udara di luar panas. Ya ini adalah contoh-contoh dari implikasi ya tadi ya. Nah, berikutnya yang terakhir ya, alhamdulillah ya, terakhir yaitu tentang disjungsi eksklusif. Ini sama dengan OR, tapi OR yang lebih khusus Adik-adik ya. Kalau OR itu ada dua, ada inclusive OR ya, yang kita kenal dengan logika OR biasa ya, atau ya P atau Q atau keduanya. Ini contohnya ini ya. Tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Ya, kalau OR itu berarti pilih salah satunya, juga bisa pilih kedua-duanya. Ya, misalnya kamu ngelamar kerja, ya, yang dibutuhkan misalnya ada kata inclusive OR seperti ini, bahasa C++ atau Java. Kamu bisa bahasa C++ keterima, ya, bisa bahasa Java juga keterima. Tapi kalau kamu bisa bahasa C++ atau Java, diterima juga, bahkan lebih tokcer. Yang nggak diterima itu kalau kamu nggak bisa bahasa C++ sama nggak bisa bahasa Java. Nah, ini adalah contoh. Jadi, inclusive OR itu bisa kedua-duanya. Bisa kedua-duanya. Bukan hanya salah satunya. Kedua-duanya bisa kamu lakukan. Ya, misalnya ada lagi. Tapi ada lagi, selain inclusive OR, ya, ada juga disjungsi eksklusif yang bersifat eksklusif. Eksklusif OR. Dia OR sih ya, atau misalnya P atau Q tetapi bukan kedua-duanya. Ya. Nah, ini contohnya. Keluarga single parent adalah keluarga dengan ayah atau ibu saja. Bisa nggak kedua-duanya nih? Ya nggak bisa ya. Harus salah satu. Single parent itu harus ayah atau ibu ya. Kalau single parent tapi ayah dan ibu bersama itu bukan single parent, itu berarti keluarga utuh atau mungkin ya dipegang oleh banci, tapi kan nggak mungkin ya. Jenis kelamin jadi nggak jelas begitu ya. Kalau single parent itu ayah sama ibu, tapi tidak mungkin kedua-duanya, nggak mungkin kedua-duanya ya. Contohnya misalnya pemilihan presiden sekarang itu pilihan kepala desa yang menang adalah Pak Abdurrahman sama Pak Malik. Itu adalah disjungsi eksklusif OR adik-adik. Ya, kenapa? Ya, mana mungkin Pak Abdurrahman sama Pak itu nanti ketika pemilihan jadi prates dua-duanya. Kan nggak mungkin ya. Nah, itu adalah disjungsi yang eksklusif. Kalau yang disjungsi yang inklusif ya tadi itu. Ya, tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Nah, ya.
Kamu bisa pilih makan roti atau makan es krim. Nah, itu exclusive or. Kenapa? Karena kita bisa makan dua-duanya. Ya. Kamu hanya boleh menikah dengan orang Jawa atau orang Sunda. Ya, itu adalah exclusive or karena nggak mungkin kita menikah dengan dua-duanya. Ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, ini kalau operator logikanya, dia operator logikanya pakai tanda plus tapi ada tanda lingkaran seperti ini. Ya, itu adalah eksklusif XOR ya. Jadi, oke, itu aja dari saya ya. Tadi sudah saya sebutin tentang tugas keaktifannya. Berikutnya setelah ini kita lanjutkan dengan diskusi ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.